Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita punya bahan yang kayaknya praktis banget nih. Oh ya, dari mana itu? Ini dari buku Exactly What to Say, karya Phil M. Jones. Bukunya fokus banget ke kata-kata spesifik, kata-kata yang punya daya ungkit besar gitu dalam percakapan. Phil M. Jones. Ya, saya tahu buku itu. Bagus. Fokusnya memang ke pilihan kata yang tepat ya? Betul. Nah, misi kita sekarang ini mau coba kupas tuntas satu bab aja, bab 15. Judulnya The Good News. Atau kalau kita bilang, ya kabar baiknya. Menarik. Kabar baiknya? Ya, kita mau lihat bareng-bareng gimana sih satu frasa simple ini, kabar baiknya adalah bisa jadi alat yang wah ampuh banget buat ngubah arah omongan, terutama kalau lagi hadapin orang yang negatif atau ragu-ragu gitu. Oke. Jadi ini tentang bagaimana kata-kata bisa membentuk realitas percakapan kita, gitu ya? Persis. Oke, mari kita langsung masuk aja ya, kita lihat gimana persisnya teknik ini bekerja secara psikologisnya gitu. Kenapa kok bisa efektif, dan yang paling penting gimana Anda bisa mulai coba-coba pakai ini dalam obrolan sehari-hari. Siap? Siap. Mari kita bedah. Kita semua pasti pernah deh ngalamin kan, lagi ngobrol, kok rasanya berat sebelah gitu, energinya negatif banget. Sering itu. Iya kan? Entah dari teman kantong yang selalu lihat masalahnya aja, atau calon klien yang, aduh ragunya banyak banget, atau bahkan teman deket yang bawaannya pesimis terus. Bab ini nunjukin betapa susahnya ya membalikan suasana kayak gitu kalau kita nggak punya alat yang pas. Betul sekali. Rasanya kayak dorong batu besar ke atas bukit ya. Dan seringnya respons alami kita malah ikut-ikutan negatif, atau malah jadi defensif. Nah itu dia, dua-duanya nggak produktif kan? Sama sekali enggak. Nah, disinilah bab 15 ini kasih kita semacam tool. Satu frasa spesifik. Kabar baiknya adalah, Oke. ini bukan cuma sekedar ayo positive thinking, gitu bukan. Tapi ini strategi komunikasi yang disengaja. Di buku ini disebutnya teknik labeling, pelabelan. Pelabelan, maksudnya kita kasih label gitu ke info yang mau kita sampaikan? Tepat. Jadi dengan sengaja kita mulai kalimat pakai kabar baiknya adalah Anda itu secara eksplisit ngasih label kabar baik ke apapun yang mau Anda omongin selanjutnya. Hmm, Nah, yang menarik di sini adalah secara psikologis, otak kita itu cenderung nerima label yang dikasih, paling nggak di awal. Jadi waktu sesuatu udah dibingkai sebagai kabar baik, lawan bicara kita itu otomatis, meski mungkin cuma sepersekian detik, udah siap nyari aspek baiknya. oh. Ini bikin mereka jadi lebih susah buat langsung nolak atau nyanggah pakai negativitas. Jadi ini kayak semacam framing effect gitu ya, efek pembingkaian. Kita kayak sengaja milih bingkai emas buat lukisan biar kelihatan lebih mahal, padahal lukisannya sama aja. Persis. Analogi yang bagus. Dengan label kabar baik, kita ngarahin persepsi lawan bicara. Oke. Kita bikin kerangka positifnya dulu, sebelum isinya disampaikan. Ini secara efektif ngurangin ruang mental buat lawan bicara buat terus muter-muter di masalah awal mereka. Fokusnya jadi ke arah apa yang Anda sajikan sebagai solusi atau sisi positifnya. Bukan berarti kita nyangkal masalahnya ya. Bukan sama sekali. Tapi kita mengarahkan energi percakapannya ke depan, ke arah solusi. Menarik banget cara kerjanya. Terus kalau menurut buku ini apa aja sih manfaat spesifiknya kalau kita pakai teknik ini? Sumber kita ini rinciin beberapa keuntungan kunci. Yang pertama, jelas banget. Ini cara konstruktif buat ngadepin negativitas. Bukan ngehindar atau malah ikut tenggelam. Oke. Kita akui tantangannya, tapi langsung kita arahin ke aspek positif. Kedua, ini efektif banget buat mutus siklus percakapan negatif yang seringnya muter-muter nggak jelas. Tahu banget itu. Obrolan yang isinya ngeluh melulu, atau saling nyalahin, atau kasihan sama diri sendiri. Nah, iya kan? Frasa kabar baiknya adalah, ini fungsinya kayak interrupter. Kayak tombol jeda gitu, maksa berhenti dari pola negatif itu dan buka jalur baru. Bisa kebayang sih. Misalnya rapat, isinya cuma bahas masalah, nggak ada yang nawarin jalan keluar. Frasa ini bisa jadi pembuka buat ubah arah diskusi ya. Tepat sekali. Manfaat ketiga, ini bantu bangun momentum positif. Kayak dorong bola salju kecil dari atas bukit. Dimulai dari satu pernyataan kabar baik, bisa jadi mancing respon atau pikiran yang lebih positif juga dari lawan bicara. Percakapannya mulai gerak ke arah yang lebih baik. Jadi bukan cuma ngubah satu kalimat doang, tapi potensialnya bisa ngubah seluruh dinamika interaksi gitu. Betul. Keempat, ini secara alami bikin orang lihat ke depan. Jadi lebih optimis. Fokusnya geser dari hambatan masa lalu atau kesulitan sekarang ke kemungkinan di masa depan. Ini penting buat motivasi, buat ambil keputusan. Masuk akal. Dan kelima, ya secara keseluruhan, ini kayak nyedot energi negatif lah. Menetralisir gitu.
Atmosfernya bisa jadi lebih ringan rasanya. Biar lebih kebayang, di buku ini kan ada contoh-contohnya ya. Bisa kita bahas beberapa. Tentu, tentu. Contohnya bantu banget buat nangkap aplikasinya. Misalnya, bayangin Anda lagi jelasin sebuah peluang atau proyek. Terus lawan bicara bilang, wah oke sih, tapi kayaknya saya ragu bisa deh. Belum pernah soalnya ngelakuin yang kayak gini. Ya. Respons umum mungkin langsung nyoba yakinin. Oh, pasti bisa, atau gampang kok, jangan khawatir gitu ya. Tapi kadang malah kedengeran kurang meyakinkan, atau malah kayak ngeremehin keraguan dia. Benar. Nah, pakai teknik ini, responsnya jadi gini. Oke, saya paham kok keraguan Anda. Kabar baiknya adalah ada puluhan orang lain yang persis ngerasain hal yang sama kayak Anda waktu mereka mulai. Oke. Mereka juga ragu awalnya, tapi ternyata mereka berhasil sukses. Dan yang lebih penting lagi, komunitas ini siap dukung Anda langkah demi langkah. Lihat nggak gimana fokusnya langsung dialihin? Iya, iya. Dari keraguan internal, saya nggak bisa. Jadi ke bukti sosial eksternal, orang lain bisa dan Anda bakal didukung. Itu rasanya lebih kuat ya, lebih meyakinkan. Jauh. Keraguannya diakui, tapi langsung dibingkai pakai kabar baik berupa dukungan dan contoh sukses. Oke. Contoh lain gimana? Mungkin soal keahlian gitu. Ada? Ada contoh bagus soal itu. Misalkan orang bilang, saya tertarik sih, tapi saya nggak punya skill teknisnya nih buat kerjaan ini. Respons tradisional mungkin jadi defensif, atau nyoba nyederhanain. Skill mah bisa dipelajari. Yang lagi-lagi bisa jadi kurang efektif ya? Betul. Respons versi kabar baik, jadi kabar baiknya adalah kami nyediain program pelatihan yang komprehensif, yang emang dirancang khusus buat orang kayak Anda. Anda bisa ikutin sesuai kecepatan sendiri, dan program ini bakal ngasih Anda semua keahlian yang dibutuhin biar sukses di peran ini. Lagi-lagi polanya sama kan? Masalahnya, kurang keahlian, diakui, tapi langsung diikuti solusi konkret, pelatihan yang dibingkai sebagai kabar baik. Ini bikin solusinya jadi kayak keuntungan gitu ya, bukan cuma jawaban buat masalah. Saya mulai lihat polanya nih, gimana kalau situasinya lebih ke arah nolak perubahan. Orang yang pengen hasil beda tapi nggak mau coba cara baru. Nah, ini situasi klasik ya. Sering banget dihadapi banyak orang, di bisnis, pengembangan diri, bahkan hubungan. Orang ngeluh soal situasinya, tapi pas dikasih saran perubahan, nolak. Iya, bikin frustrasi kadang. Daripada frustrasi atau debat, buku ini saranin respons kayak gini. Kabar baiknya adalah, Anda udah sadar kalau apa yang Anda lakuin sekarang itu gak ngasih hasil yang Anda pengen. Oh, Kesadaran itu sendiri udah langkah pertama yang penting loh. Jadi, karena cara lama udah kebukti nggak berhasil, apa ruginya sih nyoba pendekatan baru ini? wah ini cerdas banget. Jadi pakai kesadaran dia sendiri sebagai kabar baik buat dorong dia terbuka sama hal baru. Jadi nggak kerasa kayak kita maksa ya. Betul. Lebih kayak kita bantu dia lihat langkah logis berikutnya berdasarkan pengakuan dia sendiri. Persis. Ini soal mengarahkan, bukan memaksa. Jadi nih, kalau kita tarik benang merahnya buat Anda yang lagi dengerin, coba deh pikirin sebentar. Seminggu terakhir ini, ada nggak situasi di mana Anda ketemu negativitas, atau keraguan, atau keluhan? Mungkin pas rapat, pas presentasi ide baru, atau bahkan pas ngobrol santai aja sama temen yang lagi curhat ngeluh. Pasti ada lah ya. Pasti ada kan? Nah, gimana kira-kira jadinya kalau pas momen itu Anda coba berhenti dulu sebentar, tarik napas, terus responsnya pakai, oke, gini deh, kabar baiknya adalah. Mungkin nggak dinamika obrolannya jadi sedikit beda? Sangat mungkin. Mungkin nggak selalu berhasil sempurna, tapi potensinya buat ngubah arah itu lumayan besar kan? Besar. Tentu saja, konteks sama nada bicara penting banget ya. Ngomongnya harus tulus, ada empati, bukan nada ngeremehin. Itu kuncinya. Tapi sebagai alat, ini kuat banget. Nah, menariknya lagi, pembahasan di bab 15 ini nggak berhenti cuma di frasa kabar baiknya adalah aja loh. Ada satu lagi teknik terkait yang juga unik banget. Oh iya, apa itu? Yaitu gimana caranya merespon alasan atau dalih yang orang kasih. Kita sering dengarkan, aduh saya nggak bisa ikut rapat karena, atau saya nggak bisa selesaiin tugas ini soalnya. Oh iya, alasan. Sering banget itu. Dan respon standar kita biasanya apa coba? Langsung bantah alasannya. Atau nyariin solusi buat alasan itu, atau malah mungkin jadi agak ngejudge alasannya. Tepat. Misalnya ada yang bilang, nggak bisa datang, nggak ada kendaraan. Kita mungkin langsung, kan bisa naik ojek online. Atau pinjam mobil temen dong.
Yang seringnya malah bikin debat baru soal solusi kita ya kan? Atau bikin orang itu ngerasa alasannya nggak dihargai. Nah, Phil M. Jones di buku ini nyaranin pendekatan yang sangat kontraintuitif. Jujur aja, saya juga agak kaget pas pertama baca. Jadi, waktu seseorang ngasih alasan kenapa dia nggak bisa ngelakuin sesuatu, saya nggak bisa karena X, daripada kita kejebak debat soal X itu, coba respon simple ini. Itu bagus. Aduh, tunggu. Itu bagus. Serius. Orang ngasih alasan kenapa nggak bisa, kita bilang itu bagus. Kok aneh banget ya kedengerannya? Apa nggak dianggap sarkastik atau nggak peduli nanti? Iya, itu reaksi yang wajar kok. Dan memang perlu hati-hati banget nada nyampeinnya biar nggak kedengeran sarkas. Tapi coba kita bedah, kenapa ini bisa bekerja? Oke, gimana tuh? Kalau kita kaitin sama pola komunikasi yang lebih besar, respon ini tuh manjur karena dia pattern interrupt yang kuat. Bener-bener ganggu ekspektasi lawan bicara. Maksudnya ganggu ekspektasi gimana? Gini, waktu orang ngasih alasan, secara mental dia udah siap buat ngebela alasan itu. Udah siap argumen balasan kalau kita bantah. Dia ngarepin ada perlawanan atau usaha ngubah pikirannya soal alasan itu. Oke, masuk akal. Nah, pas kita justru responsnya, itu bagus, ekspektasi dia langsung buyar. Ada momen bingung sebentar, loh kok bagus? Nah, momen inilah yang buka celah buat dia mikir ulang. Saya coba bayangin ya, seseorang bilang saya nggak bisa selesain laporan ini tepat waktu soalnya datanya kurang lengkap. Terus saya jawab, oh itu bagus. Pasti ada jeda canggung gitu ya. Mungkin ada jeda sedikit, tapi disitulah kekuatannya. Buku ini ngasih contoh kelanjutan buat respons itu, biar lebih masuk akal. Misalnya, Gimana? orang bilang, saya nggak bisa melakukannya karena alasan X. Respons Anda, itu bagus, jeda dikit, Anda baru aja nemuin satu lagi cara yang nggak akan berhasil buat capai tujuan ini. Atau bisa juga, itu bagus, sekarang kita jadi tahu nih hambatannya apa persisnya, jadi kita bisa cari cara lain. Oke. Jadi itu bagusnya bukan berarti bagus karena dia nggak bisa, tapi bagus karena ada informasi atau pembelajaran baru yang muncul dari alasan itu. Kita bingkai ulang alasannya. Betul. Bukan sebagai titik berhenti, tapi sebagai data baru gitu ya. Persis. Dampaknya bisa lumayan signifikan loh. Daripada dia lihat alasannya sebagai pembenaran final buat nggak bertindak atau gagal, respons ini secara halus dorong dia buat lihat itu sebagai bagian dari proses. Oh, data kurang lengkap itu bukan akhir dunia, tapi sebuah temuan. Oke, terus langkah berikutnya apa? Ini geser fokus dari sekedar ngasih alasan, jadi belajar dari situasi dan nyari solusi. Bisa dorong pola pikir yang lebih ke hasil, perilaku proaktif ke depannya. Ini benar-benar ngubah cara pandang soal alasan ya. Jadi daripada kejebak debat kusir soal alasannya valid apa enggak, kita langsung loncat ke oke pelajarannya apa atau langkah selanjutnya gimana. Tapi tetap sih saya bayangin ini perlu latihan biar kedengeran tulus dan konstruktif, bukan nyindir. Tentu saja, tentu saja. Kayak semua teknik komunikasi ya, gimana cara nyampeinnya itu sama pentingnya sama apa yang disampaikan. Nada suara, ekspresi wajah, konteks keseluruhan, ngaruh banget. Tapi sebagai strategi, ini nawarin alternatif yang menarik dari pola respons standar kita yang seringnya nggak efektif. Kalau dipikir-pikir lagi, kedua teknik ini kabar baiknya adalah sama respons alasan dengan itu bagus, meskipun kayaknya beda, sebenarnya punya benang merah yang sama ya. Banget. Keduanya itu alat buat secara sadar nyuntikin elemen positif atau konstruktif ke situasi yang tadinya negatif atau mandek. Oke. Kabar baiknya adalah, itu ngebentuk bingkai positif dari awal, itu bagus. Itu membingkai ulang alasan atau hambatan jadi pembelajaran atau data. Dua-duanya tujuannya sama, geser keseimbangan pola pikir lawan bicara. Dari fokus ke masalah atau hambatan, jadi fokus ke solusi, peluang, atau pembelajaran. Jadi, oke mari kita coba rangkum ya, intisari dari bab 15 buku Exactly What to Say ini buat Anda yang lagi dengerin. Pesan utamanya gini, frasa-frasa yang kita pilih itu bukan sekedar kata-kata biasa. Betul. Ungkapan kayak kabar baiknya adalah, atau respons yang nggak terduga kayak itu bagus pas dengar alasan, itu sebenarnya alat strategis, alat yang bisa kita pakai secara sadar buat ngelola energi dalam percakapan. Ya, alat komunikasi. Ini bukan soal pura-pura semua baik-baik aja, tapi tentang secara aktif milih bahasa buat ngebentuk ulang situasinya. Gimana kita bisa geser persepsi dari, wah ini masalah besar, jadi oke ini tantangan, tapi ada kabar baiknya. Atau dari ini alasan buat berhenti, jadi
Oke, ini info bagus buat cari cara lain. Sedikit banyak kita ambil kendali narasi percakapan biar lebih konstruktif. Dan prinsip dasarnya, kayak yang udah kita singgung tadi, fundamental banget. Bahasa itu ngebentuk persepsi. Kata-kata kita nggak cuma deskripsiin realitas, tapi ikut nyiptain realitas itu. Paling nggak dalam interaksi sosial. Dengan aktif milih kata-kata yang ngarah ke optimisme, solusi, pembelajaran kayak dua teknik ini, Anda itu secara aktif ngaruhin arah dan hasil interaksi Anda. Bisa dibilang ini kayak jadi pemimpin percakapan gitu, ngarahin ke hasil yang lebih positif buat semua pihak. Fokusnya pindah dari tembok penghalang ke pintu kemungkinan. Jadi, dalam sesi kita kali ini, kita udah kupas 2 senjata linguistik ya. Simple tapi potensinya dahsyat. Dari bab 15. Kabar baiknya adalah, dan respons itu bagus. Dua senjata andalan. Iya, ini contoh nyata gimana pilihan kata yang mungkin kelihatan kecil, kalau dipilih dengan sengaja, bisa punya dampak signifikan buat ngubah dinamika obrolan yang sulit jadi lebih positif dan produktif. Nah, ini jadi muncul satu pertanyaan penting nih buat Anda renumin lebih lanjut. Tadi kan konsep inti di balik kabar baiknya adalah, kita sebut pelabelan ya, ngasih label positif ke informasi. Betul. Pertanyaannya, di luar pakai frasa spesifik ini, gimana lagi ya caranya Anda bisa secara sadar pakai kekuatan pelabelan ini dalam obrolan sehari-hari? Mungkin pakai label positif buat nguatin orang, atau mungkin malah pakai label netral atau deskriptif buat nenangin situasi yang lagi panas. Menarik itu. Dan sebagai pemikiran penutup nih dari kami buat Anda bawa pulang. Coba deh, beberapa hari ke depan, iseng perhatiin label-label yang otomatis Anda pakai pas ngomong. Mungkin sering mulai dengan masalahnya adalah, sulitnya itu, atau sebaliknya, untungnya, sisi baiknya. Refleksi diri ya. Iya, coba rasain. Apa sih dampak dari label-label otomatis ini ke respon orang lain dan jalannya percakapan? Terus, coba bayangin, gimana kalau Anda mulai sedikit lebih sengaja, sedikit lebih strategis, milih label yang Anda pakai buat ngebentuk situasi, masalah, atau bahkan solusi? Ini kelanjutan dari ide pelabelan tadi, area eksplorasi yang menarik banget buat ningkatin pengaruh komunikasi Anda. Semoga ada kabar baik yang bisa Anda petik dan mungkin langsung coba terapkan ya dari pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi bedah sumber berikutnya.